Kamu jadi tukang sapu. Jadilah tukang sapu yang baik. Sopir, kamu megang kayu bunder. Dengan wali kota megang kota Jakarta, sami maon. Sama tugasmu dengan wali kota. Kalau kamu megang setir yang baik, amalan saleh, kamu ke surga. Wali kota belum tentu. Jangan-jangan koruptor. Falyamal amalan salihah. Kerjalah yang baik. Apa saja kerjamu sekarang ini boleh kamu teruskan, tapi isi dengan kata-kata baik. Hatta kamu jadi tukang copet. Tukang copet. Pekerjaan haram ini dilarang polisi. Dikasih tukang copet, mengamalkan ayat ini. Falyamal amalan salihah. Saya jadi tukang copet yang baik. Tukang copet, kalau dia berjanji akan membalikkan uang orang yang dia curi. Kalau perlu pakai renten. Dan kebetulan dia bisa memenuhi surga untuk dia. Jangan kamu kira tukang copet itu tidak bisa jadi tukang copet yang saleh, yang baik. Berapa banyak penjahat di dunia ini menjadi penjahat yang baik. Dunia mengakui cerita-cerita resmi pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, padahal dia pahlawan kebaikan. Ini maknanya amalan salih, amal tidak dibatasi ke Muhammad yang nampak ini saja. Oh ya, yang dikatakan amal saleh, jilbabnya, pasangnya yang ketat. Jangan kayak yang di Pakistan itu, jilbabnya kalau kena angin jatuh ke belakang. Betul, ini jilbabmu sudah benar ini. Kayak kamu jilbab ini di dalamnya memang ditutup. Mukamu kamu tutup, tapi hatimu di dalam kebuka untuk syaitan. Tidak jadi kamu pakai jilbab. Jilbab yang saleh, jilbab yang saleh, zahiran wa batina. Zahiran wa batina, lahir batin. Kamu tutup aurat. Inilah tafsir dari Rabi'ah al-Adawiyah tentang letaknya yarju liqa rabbih, yarju liqa rabbih, mengharapkan balik ke Tuhan, mengharapkan jumpa dengan Tuhan. Kalau kamu dari dunia balik ke akhirat langsung diterima oleh Tuhan, ya Allah, berbahagia kamu, berbahagia, berbahagia. Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang akan pergi bertemu dengan Allah. Dengan segala senang hati Allah akan menerimanya. Dengan tangan terbuka Tuhan akan menerimamu. Karena dari dunia kamu merindu siksa. Yang paling berat, kematian anak sebelum anak memayis. Bayi dikasihkan Tuhan ke tangan kita, masih dalam keadaan memayis, belum memayis, artinya belum tahu berakal, dia meninggal. Ibu kehilangan anak kecil, tidak ada musibah yang berat seberat ini. Perempuan anaknya meninggal, tidak ada ujian yang seberat ini. Maaf, saya mengalami 3 kali. Anak saya semua 3 berangkat ke Tuhan, 3 masih tinggal sama saya. Kebetulan yang berangkat ini semua di bawah umur. Yang pertama sekali baru umur 100 hari meninggal. Yang kedua umur hanya 1 bulan meninggal. Yang ketiga 13 tahun meninggal.
3 kali. 3 kali. Saya sudah khawatir melihat istri saya. Karena ujian Tuhan dengan meninggal anak. Tapi yang 3 masih tetap hidup. Alhamdulillah. Kami bisa berbuat terhadap anak ini. 3-tiganya sudah jadi sarjana. Dan anak yang berangkat, anak yang berangkat 3 terus jadi mimpi oleh istri saya. Tidak memimpikan anaknya yang 3 yang sudah berangkat ini. Dan mimpi itu dalam lakon yang sama. Ingin hendak ketemu, tidak jadi karena dibatasi kali besar. Akhirnya malaikatnya mengatakan, kalau kamu memang cinta kepada anakmu itu, boleh kamu jumpai, tapi kamu mati dulu. Kamu mati dulu, nanti bisa ketemu. Akhirnya istri saya mengatakan, kalau begitu kita bagi tugas saja, yang tinggal dunia kamu urus, biar yang 3 itu saya ngurus ke akhirat. Kok kebetulan Allah mentakdirkan istri saya meninggal dunia karena merindukan 3 anaknya. Katanya anak saya 3 di bawah asuhan Ibrahim alaihissalam bersama Sarah di asrama Baitul Izzah di langit ke-1. Hadis sahih. Anak-anak yang masih kecil dan ibunya melepas dengan redha. Anak itu sekarang di bawah pimpinan Nabi Allah Ibrahim sebagai kepala asrama dengan Sarah istrinya Ibrahim. Ibrahim dengan Sarah nanti akan menyerahkan anak-anak ini kepada ibunya dan bapaknya, asal ketika anak meninggal dulu sabar. Tapi kalau ketika anak meninggal dulu tidak sabar, sampai soek-soek baju, narik-narik rambut, kamu tidak ketemu nanti dengan anakmu, tidak akan ketemu. Anak itu amal saleh. Dia berangkat dulu ke akhirat, dia akan menunggumu. Kesabaranmu dan kekuatan hatimu berpisah dengan anak. Jangan kamu kira anakmu itu hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami kurniakan kepadamu kebaikan yang banyak sekali. Kautsar, kautsar, kautsar. Telaga kautsar. Suatu telaga di akhirat. Yang di telaga itu tersusun beribu-ribu kendi yang dipegang oleh anak-anak kecil, menunggu ibunya dan bapaknya di mahsyar. Kalau bapak dan ibunya sabar melepas anak ini dulu, ketemu Kautsar, air telaga Kautsar. Tapi kalau bapak dan ibu tidak sabar melepas anaknya mati kecil, anak ini nanti melihat muka ibunya dan mengatakan, bukan ini, lain ibu saya, bukan ini. Ibunya sudah nangis lihat dia, tapi dia menolak, tidak ini. Ini bahayanya kalau kamu ketika anakmu yang kecil meninggal tidak sabar, sampai lupa diri, lupa pakaian. Anakmu itu amalmu, anakmu itu amalmu, anakmu itu amalmu, dan tidak hilang dari kamu dan akan balik ke tanganmu. Saya pisahkan pembicaraan ini tentang anak yang mati kecil. Tidak ada keuntungan, tidak ada keuntungan yang luar biasa seperti anak mati di waktu kecil. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang anaknya mati, satu orang waktu kecil, dan dia sabar, diharamkan Allah kulit bapak ibunya masuk neraka. Diharamkan bapak ibunya masuk neraka. Anak akan jadi penebus. Penebus. Seorang ibu mengangkat tangan, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak yang mati bukan satu tapi sudah dua, apalagi 2? Kalau kamu sabar, anakmu 2 sudah mati. Ada. Bagaimana kalau 3? Apalagi kalau 3? Kalau 3 orang anakmu meninggal dunia dan kamu sabar, itu anak akan ketemu dengan dirimu sebagai amalmu.
Saudara-saudara, ini anak yang meninggal kecil. Kamu tidak dapat kesempatan ngomong, menyayangi, mencium, memangku, hadana, menyusukan. Hurun 'ain yang menggantikanmu di akhirat. Anak-anakmu itu di bawah asuhan malaikat dan di bawah naungan Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin asrama dengan istrinya Sarah. Saudara-saudara, ini berkaitan dengan amal. Tadi saya katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Kerjakanlah kerja-kerja yang baik. Yang dinamakan amal saleh bukan ibadah. Segala macam pekerjaanmu itu boleh kamu sambung saya di belakang dengan kata-kata baik. Kamu jadi tukang sapu, silakan. Jadilah tukang sapu yang baik. Pegawai masjid kerjanya tukang sapu. Dimasukkannya tukang sapu yang hati-hati loh. Ini sama dengan mujahid fisabilillah. Bisa ke surga langsung. Karena dia menjadikan menyapu ini menjadi amal salehnya. Apa saja kerjamu. Pegawai kantor, kacang di kantor, kerani di kantor, juru tulis di kantor, jadi chef di kantor, silakan. Asal semuanya itu kamu iringi dengan amalan salih. Kerjalah yang baik. Jadi bos, boleh. Jadilah bos yang salih, yang baik. Wakil bos, ya wakil bos yang baik. Tidak bos ke-1, tidak bos ke-2, tidak bos ke-3 di bawah lagi dari itu. Jadilah kamu jadi kacang yang baik di kantormu. Kata-kata baik, kata-kata baik. Akalmu bisa menetapkan mana kerja yang baik. Kalau kamu jadi guru SD, jangan kamu kira tugas jadi guru SD itu akan bisa dengan berbeda dengan rektor university. Kok sami mawon. Asal dari guru SD jangan kuping anak-anak yang kamu putari kepalanya ke samping. Gepeng kamu di akhirat nanti. Tapi kalau kamu jadi guru SD penuh kasih sayang kepada anak kamu ajar, kamu akan sama dengan rektor UII Universitas Islam Indonesia ke-1. Jangan khawatir tugas apa yang diberikan Allah kepadamu. Isilah itu dengan tugas yang baik, tugas yang baik, tugas yang baik. Kalau kamu jadi pengurus pengajian, jadilah pengurus pengajian yang baik. Ini pengurus pengajian di sini sudah baik. Saya naik pertama kali dulu di tangga ini jatuh. Tangannya kolok. Tapi sekarang asal saya mau naik, ini 2 panitia sudah siap menekankan tangga ini jangan jatuh lagi. Ini namanya pengurus pengajian yang baik. Guru tidak jatuh lagi. Semua ada perubahan baik, perubahan baik, perubahan baik. Ini yang maksud amalan salih. Falyamal amalan salih. Segala kerjamu lakukanlah dengan baik. Segala kerja, segala kerja, segala kerja. Hatta kamu jadi tukang copet. Silakan. Falyamal amalan salih. Jadilah tukang copet yang baik. Boleh kamu mencopet sekarang karena kepepet anakmu tidak makan. Tapi dalam hatimu sumpah, ini yang punya ini lojinya nanti saya balikkan. Pulpennya saya balikkan, kalau betul saya renten nih. Artinya sementara kepepet sekarang boleh jadi tukang copet dulu. Tapi kalau ada kerja lain yang nanti yang lebih baik, tinggalkan itu. Dan kepada siapa kamu berutang bayar. Ini namanya tukang copet yang maaf.
Tidak selamanya tukang copet itu orang jahanam. Kadang-kadang karena memang anaknya tidak makan, dia sendiri tidak makan. Dalam kerja diperhentikan, tidak ada kerja lain kelainannya nyopet. Ya untuk satu hari bolehlah cari rezeki dari nyopet. Tapi hari besok carilah yang lebih bersih. Ini maknanya falyamal amalan salih. Falyamal amalan salih. Jangan kamu enak-enakkan dirimu senang. Padahal kamu tahu pekerjaan ini tidak wajar untukmu. Salah kamu. Tinggalkan pekerjaan itu, cari yang lain yang lebih bersih. Ini namanya memilih pekerjaan yang saleh. Memilih pekerjaan yang saleh. Saudara-saudara yang terhormat. Orang baik-baik, orang besar-besar. Termasuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu Umar bin Khattab itu pembunuh? Umar bin Khattab itu pembunuh di zaman jahiliyah. Di permulaan Islam. Misi pembunuh. Di permulaan Islam. Misi pembunuh. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu doa Umar. Tahukah saudara? Suami adiknya dia pukul. Kebetulan adiknya Umar itu juga namanya Fatimah. Turun ayat Al-Quran. Umar mendengar. Marahnya meluap. Saya bunuh Muhammad, saya bunuh Muhammad. Dia cari Muhammad. Tidak ketemu. Dia dengar adiknya Fatimah, pengikut Muhammad yang terdekat. Dia singgah ke rumah adiknya. Adiknya melihat dari jauh. Umar datang. Kacau di rumah. Oleh karena kelihatan dia pakai pisau besar. Betul tidak dipegangnya tangkinya, tapi pakai pedang. Naik ke rumah. Rumah adik menggagahi dengan paksa. Bila salam wala kalam. Suami adiknya sudah neredek. Sembunyi ke balik tabir di rumah. Fatimah maju ke depan. Langsung saja Umar mengatakan, "Hei Fatimah, ayat apa yang turun tadi malam?" Iya, ada. Coba saya mau lihat. Katanya Umar. Tangan kirinya memegang tangkai pedangnya. Fatimah bin Khattab, kamu najis, tidak berhak memegang ayat Quran ini. Anak kecil perempuan, kakaknya dia tentang, kakak ini ahli pembunuh. Kamu kotor, tidak berhak menerima ini. Dia pegang ayat Quran itu di tangannya. Bayangkan perasaan marahnya kepada adik. Didekati mana? Tidak bisa. Engkau kotor. Musyrikuna najasun, kata adik. Kok berani dia mengatakan musyrikuna najasun? Ya Allah, kena najasun ini. Tangan kanannya ini. Umar bin Khattab tidak terkendali. Bang! Muka adiknya dia tempeleng. Kena. Tapi Quran tidak lepas dari tangannya. Sudah tahu apa yang terjadi ketika itu? Adik
Dia kena tempeleng, tidak mengalah, tapi tidak melawan. Dia mengangkat tangannya ke atas. Oh Tuhan, segala laki-laki pelindungan dia kecuali kakakku. Segala laki-laki pelindung adik kecuali kakakku. Nempelengku, katanya sambil nangis. Kok berubah jantungnya Umar bin Khattab dengan kalimat ini? Tidak, saya nempelengmu itu karena lakumu sendiri. Coba saya pegang itu Quran. Kamu najis, tidak bisa pegang ini. Coba, keras, sangat keras. Kamu najis, tidak bisa pegang ini. Kok kalah Umar? Habis, bagaimana caranya supaya saya tidak najis? Itu ada air, tawaddu. Engkau berwudu, kamu boleh pegang ini. Ini pancingnya dengan air. Umar bin Khattab jagoan, pembunuh, pahlawan, orang gede. Diperintah oleh adiknya seperti memerintah anak kecil. Ayo berwudu. Bagaimana wudu? Ini tunjukkan. Dia berwudu. Cuci tanganmu, cuci kakimu. Kumur-kumur. Kumur-kumur lagi. Kamu sekarang seperti ini. Boleh pegang ini. Kasihkan ke tangan. Dia baca itu ayat. Ayat yang dibaca ini merombak dunianya Umar. Merombak. Begitu dia baca sendiri ayat itu. Lemes. Keringatan. Menangis. Aman tuh. Saya berimanlah sekarang ini. Coba. Dia beriman karena keras adiknya. Akhirnya mantunya, suami dari adiknya yang sembunyi di balik layar, melihat Umar sudah berubah, keluar, melihatkan diri. Sembunyi kamu, katanya Umar. Penakut ya. Kembali sembunyi. Adiknya berani menghadapi, Umar mengalah. Tapi suami dari adiknya sembunyi, suruh sembunyi lagi ya. Akhirnya Umar dengan itu meninggalkan itu rumah dengan mengatakan, saya percaya sekarang kepada Muhammad. Saudara-saudara, ini pahlawan. Umar pahlawan. Ini yang saya katakan tadi. Andai kata kamu jadi tukang copet, jadilah tukang copet yang baik. Jadi tukang tempeleng yang baik. Sudah kamu tempeleng adikmu dan kamu sudah merasa salah dan kamu mencabut diri kesalahan, hidayat Allah akan datang kepadamu. Beginilah Umar. Akhirnya dia orang Islam karena menempeleng adiknya sendiri. Saudara-saudara, ini kisah. Maaf, udah 9:30 rupanya ini. Saya ingin mencari konklusi dari kaji ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ada raja, ada harapan akan bertemu dengan Tuhan. Kalau selama ini kamu belum ada harapan apa-apa, kamu keliru. Tanam sekarang harapan baru. Dunia ini akan kamu tinggalkan. Dunia akan kamu tinggalkan, senang atau tidak senang. Kamu akan balik ke tempat yang tidak terang. Entah kemana kamu akan berangkat dari dunia ini, kamu tidak jelas. Saya perjelas sekarang. Kamu akan berangkat satu di antara dua. Ke redha Allah atau ke marah Allah. Kamu akan mati. Matimu nanti akan ketemu dengan redha Allah atau dengan kemarahan Allah. Kalau kamu membawa amal saleh dalam akhir hidupmu, kamu akan diterima oleh Allah dengan baik. Tapi kalau kamu di akhir hidupmu diselubungi oleh amal yang jelek, yang di dalam jeleknya itu terbayang nerakamu, kamu akan diterima oleh Allah dengan marah dan tidak senang. Saudara-saudara, kamu jangan menjadi orang yang tidak tentu arah. Jangan menjadi musafir yang kehilangan arah. Arahmu rida Allah, arahmu rida Allah.
Dari dunia kamu mencari ridha Allah. Rahimallah Sujar Moko. Allah merahmati Sujar Moko. Dia mati mendadak sebagai orang baik. Teman-temannya semua mengantarkan ke rumah sakit dengan cara baik. Orang mengantarkan dia ke kubur dengan cara baik. Sujar Moko sudah melihat bayangan hidupnya, bayangan baik. Sujat Moko. Sekarang Sujat Moko yang kedua, ke diri kita masing-masing. Akan bagaimana kita di muka Allah? Apakah kita akan meninggalkan dunia ini dengan penuh penyesalan dan air mata? Ataukah kita meninggalkan dunia ini dengan penuh harapan kepada ridha Allah? Kamu bayangkankah alam di balik dunia ini bahagia untukmu? Ukurlah sampai di mana amal salehmu. Kalau amal salehmu belum teratur selama ini, cobalah kamu atur mulai dari besok. Salatmu yang persis 5 kali sehari semalam. Jangan salat sembarang salat, tapi salat yang menurut syarat masyruut. Rukunnya, syaratnya salat, adabnya salat, adabnya salat, adabnya salat, waktunya salat, waktunya salat. Rukun syaratnya ibadah, rukun syaratnya amal soleh. Lengkapkan. Kamu harus pelajari rukun syaratnya salat. Kemudian mubtilat yang membatalkan salat, yang menghancurkan salat, kamu harus pelajari supaya selamat amal salehmu dari hal ihwal yang menghancurkan amal saleh itu. Kemudian gaya jiwamu beramal saleh. Gaya jiwamu, kata ahli sufi, untuk beramal saleh. Pimpin kebersihan rohmu, kebersihan jiwamu. Cari ilmu yang ada gunanya bagi membantumu menciptakan amal soleh. Akhirnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Singkirkan syirik dari segala amal ibadahmu. Siapa yang melakukan syirik kepada Allah, hampa seluruh amalnya. Salat menjadi kosong karena salat diseling syirik. Haji menjadi kosong, tidak ada pahalanya karena haji diseling oleh syirik. Puasa tidak ada pahalanya karena diseling oleh syirik. Syirik, syirik, syirik dalam ibadah. Kalau kamu syirik dalam ibadah, seluruh ibadahmu jadi hampa. Kalau kamu musyrik di dalam beribadah, ibadahmu menjadi hampa, tidak ada pahala apa-apa. Hari Natal, hari Natal, hari Natal. Ini ada panggilan dari dunia Nasrani. Umat Islam hari Natal bersama-sama. Nah, ini kedengaran. Umat Islam hari Natal bersama-sama. Soeharto juga sudah mulai menghadiri hari Natal bersama-sama. Lalu umat Islam akan bernatal bersama-sama? Jangan kamu gelengkan kepala, belum tentu. Karena kamu belum tahu pendirianmu. Ya? Ini harus tegas-tegasan. Ya, nanti kamu tidak Pancasilais kalau tidak mau Natal bersama-sama. Hah?